Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rema Abdul pertama dengan NPL 20315026 dari kelas teknik elektro 23A. Di video kali ini saya akan mengulas kembali pemahaman saya terkait materi definisi telekomunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Mr. Hernando Rizky Dalimunte STMT. Melanjutkan pembahasan sebelumnya pada materi 1 lalu, bahwa dalam telekomunikasi terdapat sinyal dan spektrum. Sinyal dan spektrum dipresentasikan dalam bentuk sinyal yang di dalamnya terdapat domain waktu dan domain frekuensi. Domain waktu adalah cara untuk mempresentasikan sinyal sebagai fungsi dari waktu, sedangkan domain frekuensi adalah cara untuk mempresentasikan sinyal sebagai komponen frekuensi yang berbeda. Alat matematika yang digunakan untuk mengkonversi isyarat dari tim domain dan frekuensi domain dibagi menjadi dua, yaitu direct Fourier atau Fourier sinyal dan transformasi Fourier atau non-Fourier sinyal. Berikut adalah contoh teknologi yang menggunakan sinyal dan spektrum. Yang pertama, telepon seluler. Teknologi ini menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi antara ponsel dan menara seluler. Sinyal radio ini diaplikasi pada frekuensi tertentu yang disebut spektrum. Selanjutnya, sistem point to. Teknologi ini menggunakan sinyal mikrowave untuk berkomunikasi antara dua atau lebih titik. Sinyal mikrowave ini juga diaplikasi pada frekuensi tertentu yang disebut spektrum. Yang ketiga, LAN atau nirkabel. Teknologi ini menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi antara perangkat nirkabel seperti laptop dan smartphone. Sinyal radio ini diaplikasi pada frekuensi tertentu yang disebut spektrum. Yang terakhir, komunikasi satelit. Contohnya adalah satelit geostasioner yang menghubungkan bumi sampai ketinggian 36.000 meter di atas ekuator. Gambar di samping menunjukkan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang luas gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti komunikasi, transportasi, dan hiburan. Gambar spektrum elektromagnetik ini menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik, termasuk gelombang radio memiliki frekuensi terendah dan panjang gelombang terpanjang. Gelombang radio digunakan untuk berbagai aplikasi seperti siaran radio dan televisi, komunikasi saluran, dan radar. Gelombang mikro memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih pendek daripada gelombang radio. Gelombang mikro digunakan untuk berbagai aplikasi seperti open microwave, komunikasi satelit, dan wifi. Cahaya inframerah memiliki frekuensi yang lebih tinggi dan panjang gelombang dan yang lebih pendek daripada gelombang mikro. Cahaya inframerah digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penglihatan malam, remote control, dan pemanas ruangan. Cahaya tampak adalah jenis gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya tampak memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang bervariasi yang menghasilkan berbagai warna yang kita lihat. Dari jenis-jenis gelombang elektromagnetik, frekuensi diukur dalam Hertz, sedangkan panjang gelombang diukur dalam meter. Frekuensi adalah jumlah siklus gelombang per detik. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan. Semakin panjang gelombangnya, semakin rendah frekuensinya. Selanjutnya ada bit rate. Bit rate ada simbol per detik atau banyaknya simbol yang terjadi per detik. Misalnya jika ada 1200 detik, berarti ada 1200 simbol pada waktu 1 detiknya. Bit rate ini ditujukan pada transmisi analog. Contoh 1 kilobaud sama dengan 1000 simbol per detiknya, dan satu simbol ini bisa 1 bit atau lebih. Dalam bit rate terdapat bit adalah singkatan dari binary digit. Nilainya hanya ada dua kemungkinan, 1 atau 0 saja. Bit dihubungkan dengan sinyal digital yang memiliki kondisi on atau off. Dalam bit terdapat bit rate. Bit rate ini menunjukkan bit dalam ucapan transmisi digital yang ditulis dalam satuan kilobit. Selain bit ada juga byte. Bit ini dengan karakter, maksudnya adalah byte. Ini diindiki pada karakter yang dibandingkan komputer yang satuannya adalah kilobit, ditulis dengan KB. Selanjutnya ada bit width.
Setiap peralatan telekomunikasi mempunyai bandwidth tertentu. Lalu, apakah bandwidth merupakan perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu? Bandwidth juga dapat diartikan sebagai luas atau lebar cangkupan frekuensi yang diberikan oleh sinyal dalam medium transmisi. Contohnya, bandwidth saluran telepon adalah 3000 Hz, sedangkan bandwidth untuk siaran TV analog adalah 6 Hz. Bandwidth menggambarkan tentang frekuensi yang dibutuhkan untuk melewatkan suatu sinyal komunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah bandwidth digital. Bandwidth digital merupakan jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi dalam satuan bit per second tanpa distorsi. Bandwidth digital juga disebut dengan istilah data transfer rate atau seed traffic yang menunjukkan laju transfer data. Satuan bandwidth digital adalah bits per second. Jika data yang lewat melampaui bandwidth yang tersedia, maka transmisi data akan semakin lama atau mengalami penundaan karena keterbatasan kapasitas bandwidth. Jadi, bandwidth digital menggambarkan kapasitas maksimum laju transfer data digital yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi tanpa terjadi distorsi atau kerusakan data. Semakin besar bandwidth, semakin besar pula volume data yang dapat ditransfer per satuan waktu. Bandwidth allocation adalah setiap proses untuk menentukan jatah kepada pengguna dan aplikasi dalam sebuah jaringan. Dalam bandwidth allocation ini terdapat prioritas terhadap berbagai jenis data aliran berdasarkan sebagai penting atau sensitif terhadap penundaannya. Delay sensitif data aliran tersebut. Bandwidth allocation ini dibagi dua, penggunaan bandwidth LAN dan juga WAN. Penggunaan bandwidth untuk LAN bergantung pada tipe alat atau media yang digunakan, sedangkan bandwidth untuk WAN bergantung dari kapasitas yang ditawarkan oleh penyediaan layanan internet. Selanjutnya ada istilah broadband, adalah baseband yang terkait dengan transmisi data. Broadband adalah teknik di mana data ditransmisikan menggunakan sinyal pembawa dimodulasi. Lebih dari satu pembawa sinyal dapat ditransmisikan bersama dalam satu media kabel, sehingga memungkinkan beberapa sinyal dikirim sekaligus. Sedangkan baseband yaitu transmisi data secara langsung melalui kabel dengan menggunakan tabung tegangan positif dan negatif antarmuka. RS-232 merupakan contoh transmisi baseband. Jadi, broadband kemungkinan transmisi data secara simultan menggunakan beberapa sinyal pembawa. Sementara baseband hanya mengirimkan satu data langsung tanpa dimodulasi. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Simplex adalah komunikasi satu arah yang artinya informasi ini berjalan hanya ke satu arah, misalnya pada siaran radio dan televisi. Duplex yaitu komunikasi dua arah, artinya informasi berjalan dari dua arah yang berlawanan. Full duplex yaitu kedua tempat yang berkomunikasi dapat mengirim dan menerima informasi secara bersamaan, misalnya pada percakapan telepon. Half duplex yaitu kedua tempat yang berkomunikasi mengirim dan menerima informasi secara bergantian, misalnya pada percakapan melalui intercom. Pada komunikasi simplex, informasi hanya mengalir dari satu arah saja, seperti pada siaran radio dan TV yang hanya mengirimkan sinyal ke penerima tanpa kemampuan untuk memberikan umpan balik. Sedangkan pada duplex komunikasi terdapat dua arah untuk berpindah informasi. Full duplex memungkinkan pengirim dan penerimaan data secara bersamaan, seperti pada percakapan telepon di mana kedua pihak dapat berbicara dan mendengarkan secara bersamaan. Sedangkan hal duplex pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara bergantian, seperti pada intercom di mana satu pihak harus menunggu pihak lain selesai bicara sebelum dapat merespon. Perbedaan antara baseband dan broadband dalam komunikasi analog dan digital. Baseband dibagi menjadi analog baseband berupa suara melalui telepon, dan ada digital baseband berupa ISDN, push, Ethernet, port, dan komunikasi PC. Pada baseband, sinyal data ditransmisikan secara langsung melalui media tanpa dimodulasi ke dalam frekuensi pembawa. Frekuensi sinyal baseband berada di sekitar 0 Hz pada spektrum, sedangkan broadband dibagi menjadi analog broadband yaitu AM, PM, TV, seluler. Digital broadband
broadband, yaitu DIRES, TV, satelit, bis, seluler digital, aktif, dan digital. Broadband memerlukan modulasi untuk mentransmisikan data melalui beberapa frekuensi pembawa secara simultan dalam suatu media. Frekuensi broadband ditunjukkan pada spektrum mulai dari 50 Hz hingga 1000 Hz. Posisi grafik tersebut menggambarkan baseband sebagai gelombang dengan frekuensi di sekitar 0 MHz, sedangkan frekuensi digambarkan sebagai beberapa gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi di atas 50 MHz. Jadi grafik ini menjelaskan bagaimana membedakan antara baseband yang mentransmisikan data langsung tanpa modulasi dan broadband yang menggunakan teknik modulasi untuk mengirimkan beberapa aliran data secara bersamaan melalui frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tentang bandwidth vs kecepatan. Dianalogikan bahwa data yang mengalir melalui medium transmisi seperti udara yang mengalir ke dalam pipa. Bandwidth kemampuan maksimum dari pipa untuk mengalirkan data dalam waktu 1 detik. Kecepatan jarak yang ditempuh data dari suatu satuan waktu, misalnya dalam 1 detik. Dalam analogi ini, pipa mewakili medium transmisi seperti kabel telepon, sementara aliran udara merupakan analog dari aliran data yang dikirimkan. Bandwidth merujuk pada kapasitas maksimum pipa yang mengalir udara. Persatuan waktu biasanya diukur dalam 1 bit per detik. Semakin besar diameter pipa, semakin besar pula bandwidth yang atau kapasitas air maksimumnya. Sedangkan kecepatan mengacu pada jarak ditempuh oleh udara data dalam pipa. Persatuan waktu ini biasa diukur dalam satuan meter per detik atau kilometer per jam. Jadi bandwidth terkait dalam jumlah data yang dialirkan, sementara kecepatan mengacu pada kecepatan perpindahan data itu sendiri dalam medium transmisi. Keduanya merupakan parameter penting dalam komunikasi dan data mempengaruhi kinerja jaringan keseluruhannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.